makan siang, makan malam. Lauknya tetap ikan asin. Izinkan kami mengucapkan salam untuk Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, pada hari ini kita akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai banjir. Dan di sini kami selaku perawat yang akan melakukan pendidikan kesehatan kepada Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya izin kami memperkenalkan diri. Saya perawat Ratu dan di sini ada rekan-rekan saya. Saya perawat Setiara. Saya perawat Syahira. Saya perawat Bella. Saya perawat Chandra. Saya perawat Siti. Baik Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa banjir yang sering terjadi belakangan ini itu membawa dampak yang besar bagi kita. Selain kerugian materi, banjir juga menjadi penyebab masalah kesehatan seperti penyakit kulit, diare, dan demam berdarah. Oleh karena itu, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang cara mendeteksi dan persiapan akan banjir, cara menjaga kesehatan diri dan keluarga, dan mencegah penyakit yang biasanya timbul pasca banjir. Nah, kegiatan pendidikan kesehatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan keterampilan yang bisa langsung Bapak Ibu terapkan di lingkungan masing-masing. Tapi kami berharap melalui kegiatan ini Bapak Ibu dapat berbagi pengalaman dan saling mendukung untuk menjaga kesehatan bersama. Baik, benar sekali Bapak dan Ibu semua. Jadi kegiatan kita pada hari ini itu meliputi penjelasan tentang banjir, bagaimana cara mencegah banjir, dan juga bagaimana cara untuk menanggulangi banjir itu sendiri. Nah, nanti juga kita akan menonton video simulasi banjir secara bersama-sama ya. Dan juga diharapkan Bapak dan Ibu ini bisa mengikuti kegiatan kita dari awal sampai akhir nanti ya. Nah, betul sekali Bapak Ibu. Jadi gimana kalau 15 menit ke depan kita akan mendengarkan terlebih dahulu penjelasan dari para perawat ini ya. Gimana, sepakat? Setuju? Ya, karena sudah setuju semua, jadi kita izin untuk langsung memulai ya. Mari kita mulai Mbak-mbak. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya di sini apakah ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang tahu apa sih itu banjir? Kalau tahu mungkin boleh untuk mengangkat tangan dan juga menyebutkan nama serta jawabannya. Banjir itu tempat tergenangnya air yang tinggi yang tidak tergenang oleh air. Jadi benar sekali ya yang sudah dikatakan oleh Ibu tadi. Jadi seperti yang bisa dilihat pada poster, jadi banjir itu merupakan fenomena alam di mana suatu air itu menggenangi suatu permukaan yang biasanya kering. Dan banjir ini biasanya diakibatkan karena ada curah hujan yang tinggi dan juga meluapnya sungai hujan dan dapat menyebabkan terjadinya infrastruktur yang rusak seperti contohnya itu saluran drainase, kemudian juga permukiman lingkungan rumah. Ini saya akan menjelaskan tentang apa saja penyebab banjir. Sebelumnya, adakah yang tahu apa saja penyebab banjir itu? Oke, boleh Ibu sebutkan nama dan jawabannya. Saya menurut saya banjir itu adalah hujan yang terlalu lama dan membuat permukaan air itu meluap dan terjadilah banjir. Iya benar ya Ibu, jawabannya untuk penyebab banjir itu seperti yang ada di poster adalah hujan yang turun sangat lama dan berkepanjangan. Dan ada juga perubahan iklim yang membuat cuaca itu menjadi ekstrim. Ada juga aktivitas manusia seperti penebangan hutan, pembangunan yang tidak terkontrol, dan drainase yang kurang baik. Nah, jadi karena sungai dan solokan itu meluap, lalu naiklah permukaan air itu ke daratan. Kemudian dampak dari banjir itu sangat luas ya, baik dalam aspek fisik, sosial maupun ekonomi. Dalam hal kesehatan, banjir juga dapat menimbulkan infeksi penyakit yang melalui aliran air yang tercemar. Beberapa penyakit yang muncul seperti diare, penyakit kulit, bahkan DBD. Selain itu, banjir dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti trauma dan stres akibat kehilangan barang, keluarga, dan rumah. Nah, jadi banjir ini juga dapat mempengaruhi akses fasilitas kesehatan ya Bapak Ibu. Jadi rumah sakit dan klinik yang terendam banjir ini akan kesulitan untuk memberikan perawatan kesehatan bagi pasien. Nah, hal ini juga akan menjadi kesulitan dalam penanganan pasien tersebut. Nah iya benar sekali Bapak Ibu. Mari kita lihat juga di poin keempat pada bagian dampak. Banjir juga dapat merusak sarana air bersih dan sanitasi. Nah biasanya ketika banjir terjadi, maka pasokan air bersih itu akan terputus. Kita akan sulit untuk mendapatkan air bersih.
Dan sistem pembuangan limbah pun ikut menjadi rusak. Jadi penyebaran penyakit itu semakin mudah. Banyak orang yang menderita penyakit kulit dan penyakit lainnya ketika banjir terjadi. Karena penyakit tersebut bisa menyebar lewat banjir, lewat air. Baik, jadi Bapak dan Ibu sekalian, sebelumnya di sini ada yang tahu nggak nih tanda-tanda dari bencana banjir itu gimana sih? Jadi tanda-tanda banjir itu meliputi curah hujan yang tinggi dan berkepanjangan, lalu ada kenaikan permukaan air sungai dan waduk, lalu saluran air yang mulai tergenang dan tersumbat, berubahnya warna air sungai, lalu ada menggendangnya air di area yang biasanya itu kering. Selain itu, peringatan dari BMKG dan pemerintahan, adanya perubahan tanah seperti longsor dan suara deras dari hulu air juga dapat menjadi indikasi datangnya banjir. Jika tiba-tiba tanda tersebut terlihat, penting untuk segera memantau informasi resmi, mempersiapkan peralatan darurat, dan mencari tempat aman untuk menghindari bahaya. Nah, Bapak Ibu di sini ada yang tahu nggak bagaimana sih cara mencegah terjadinya banjir? Ada yang tahu? Nah, baik. Jadi sebelum banjir datang, kita harus mempersiapkan semuanya dengan sangat baik ya Bapak Ibu. Ini bukan hanya kita mempersiapkan perlindungan harta benda saja, tetapi kita juga harus mempersiapkan makanan, minuman, dan juga obat-obatan dengan sangat baik. Pastikan Bapak dan Ibu semuanya memiliki cadangan air bersih yang cukup ya untuk keluarganya. Iya, betul sekali apa yang sudah dikatakan oleh perawat Septi. Selain itu Bapak Ibu, kita juga harus mempersiapkan pasokan makanan yang tahan lama dan tidak mudah rusak. Mengapa kita perlu mempersiapkannya? Iya, karena ketika banjir kita akan sulit untuk mencari sumber makanan. Nah, selain itu juga kita harus mempersiapkan obat-obatan pribadi, alat pembersih luka, masker, ataupun sepatu boot. Mungkin Bapak Ibu sekalian bertanya nih, apa sih fungsi sepatu boot? Nah, sepatu boot itu bisa kita gunakan ketika banjir untuk melindungi diri kita dari air-air yang tercemar. Nah, selain sepatu boot tadi, Bapak dan Ibu itu juga penting untuk memperhatikan lingkungan sekitar, seperti contohnya saluran drainase, karena apabila saluran drainase itu tersumbat, maka dapat menyebabkan adanya genangan yang dapat memunculkan adanya banjir. Oke, selain itu penting juga untuk memantau informasi cuaca di sumber yang terpercaya, lalu mengikuti instruksi dari pihak yang berwenang untuk kewaspadaan dan persiapan akan banjir. Itu bisa membantu kita untuk mengenali cara-cara dan langkah-langkah sebelum banjir. Selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana cara menangani selama dan setelah banjir. Nah, jadi selama banjir, Bapak Ibu sekalian diharapkan untuk selalu menjaga kebersihan agar terhindar dari penyebaran penyakit. Selain itu, diharapkan juga Bapak Ibu sekalian tidak kontak langsung dengan air banjir atau bisa menggunakan perlindungan seperti menggunakan sepatu bot karet dan pakaian pelindung. Selain itu, penting juga Bapak Ibu sekalian untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan air yang bersih setelah beraktivitas. Jadi bagaimana kalau kita tidak menemukan akses air bersih? Oke, jadi kalau kita tidak menemukan akses air bersih, Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan pemurnian air sederhana, misalnya dengan merebus air minimal 5 menit misalnya, ataupun bisa juga menggunakan tablet pemurni air jika tersedia. Atau jika metode tersebut juga tidak bisa dilakukan, Bapak Ibu sekalian bisa untuk menghubungi pihak berwenang setempat untuk mendapatkan kemasan air. Selain itu juga metode lain yang bisa Ibu dan Bapak lakukan yaitu dengan menampung air hujan yang kita jadikan alternatif, asalkan air tersebut kita saring terlebih dahulu. Benar sekali, selama banjir pastikan keluarga kita di tempat yang aman. Jauhkan dari daerah yang tergenang air atau berisiko longsor. Jauhkan anak-anak dan lansia dari daerah yang berbahaya. Sebisa mungkin tetap di rumah yang tidak terlalu tergenang air atau tetap berada di tempat pengungsian yang sudah disediakan. Nah, baik, jadi setelah banjir ini surut, kita harus segera membersihkan rumah dan lingkungannya ya Ibu, Bapak dan Ibu. Jadi kita keluarkan semua barang-barang yang terendam banjir dan kita bersihkan dengan sabun atau desinfektan. Nah, ini juga berlaku untuk seperti menyuci pakaian dan juga barang-barang yang terpapar oleh banjir tadi dengan sabun dan desinfektan. Iya, betul sekali.
Ketika banjir terjadi, biasanya akan ada anggota keluarga kita yang mengalami demam ataupun diare. Ketika ada anggota keluarga kita yang mengalami demam, diare, ataupun ada luka terinfeksi, dia merasakan nyeri, lukanya makin parah, maka segeralah untuk dibawa ke fasilitas kesehatan ya Bapak Ibu. Jangan sampai penyakit mereka menjadi penyakit yang lebih parah dan terjadi komplikasi lainnya. Benar Bapak Ibu? Ya, betul. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, jadi di sini apakah Bapak dan Ibu ini sudah tahu bagaimana cara untuk mencegah penyakit yang datang setelah banjir? Kalau menurut saya itu boleh mungkin bersih-bersih badan sih, Nurse. Begitu kayaknya. Kalau saya sih tidak tahu. Saya juga tidak tahu, Nurse. Oke, betul sekali ya Ibu. Kebersihan itu memang paling penting, dan untuk mencegah selanjutnya itu ada dengan mengkonsumsi air, makanan yang aman, lalu ada mengelola lingkungan, menghindari kontak langsung dengan air banjir, lalu ada vaksinasi dan mengenali gejala penyakit. Selain itu, apakah Bapak dan Ibu tahu makanan dan air bersih itu sangat penting untuk mencegah penyakit akibat tercemarnya air dan menjaga kesehatan masyarakat yang terdampak? Langkah-langkah yang dapat kita lakukan adalah penyediaan air bersih, sumber air bersih dari kemasan, air sumur, atau pengolahan air yang sudah direbus. Baik, jadi telah dijelaskan oleh Perawat Sandra tentang persediaan air bersih ya Bapak Ibu. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persediaan makanan. Jadi yang pertama itu pastikan Bapak dan Ibu memasak makanan dengan sangat matang ya, untuk mencegah terjadinya kuman-kuman yang masih ada di makanan tersebut. Kemudian pastikan juga Bapak dan Ibu menggunakan air yang bersih untuk mencuci bahan makanan, alat masak, dan juga piring. Kemudian hindari menyimpan makanan yang mudah basi di suhu ruang ya Ibu, ya Bapak dan Ibu. Nah, Bapak Ibu di sini ada yang tahu nggak vaksinasi tambahan yang dilakukan setelah terjadinya bencana? Ada yang tahu? Oke, jadi ada 5 ya Bapak Ibu vaksinasi tambahan yang bisa dilakukan setelah terjadinya bencana. Yang pertama yaitu vaksinasi tetanus dan difteri. Yang kedua vaksinasi hepatitis A. Yang ketiga vaksinasi campak dan rubella. Yang keempat vaksinasi kolera dan tifoid. Dan yang terakhir vaksinasi influenza. Baik, Bapak dan Ibu, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya, jadi vaksinasi saat kita masih kecil dan juga vaksinasi ketika pasca bencana itu berbeda. Karena vaksinasi saat bencana atau setelah bencana terjadi itu bermanfaat untuk meningkatkan imunitas dari daya tahan tubuh kita, mencegah terjadinya penyakit yang akan terjadi setelah adanya bencana banjir, dan juga untuk melindungi diri kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk pemaparan materi dari kami mungkin hanya itu saja, dan selanjutnya kita akan melanjutkan dengan menonton video simulasi. Kalau begitu mungkin bisa kita mulai saja ya untuk menonton video simulasinya. Mohonkan untuk Bapak Ibu untuk memperhatikan dan menyimak baik-baik dari simulasi video ini. Nah, ini Bapak dan Ibu. Pak Randi. Ya. Pak, itu di sana. Itu Pak. dulu ya, kita dulu coba. Buat saya kenapa? Itu Pak, air sungainya tuh meluap, terus airnya tuh mulai masuk rumah saya juga, udah tinggi, udah sampai selutut. Oke, kalau gitu kita coba beritahu warga ya untuk segera evakuasi. Ayo. Dek, kamu pulang ya? Kamu kasih tahu warga sekitar kalau banjir mulai datang. Ya. Saya akan masuk sini dan saya beritahu warga menggunakan mic ya. Iya. Ya. Pak Ibu sekalian, air sudah mulai naik. Ayo kita segera mengungsi ke balai desa. Tolong bantu sama, jangan sampai ada yang tertinggal. Ayo ke balai desa, soalnya air sungai tuh udah meluap. Ayo,
Tolong bantu sama, jangan sampai ada yang tertinggal. Ayo kita segera ke balai desa. Ayo. Assalamualaikum. Bu. Iya, Bapak. Belum. Sudah, Pak. Oke, kalau begitu sekarang ayo ke balai desa lagi. Iya, baik, Pak. Iya. Ayo, Bu. Pak, bagaimana dengan rumah kamu? Pak, saya berdua juga. Oke, tenang dulu ya. Silakan ikut ke balai desa sekarang dan jangan lupa untuk bertugas. Nah, nanti kalau ketemu misalnya ketemu anak-anak atau orang lain, tolong beritahu mereka juga untuk ikut ke balai desa ya. Baik, terima kasih, Pak. Ya, Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita tahu ya bahwa air sungai itu sudah mulai meluap. Mohon untuk tenang dan persiapkan diri kalian beserta barang-barang penting dan jangan lupa untuk bantu sama ya. Jadi apa yang harus kita lakukan, Pak? Air sudah mulai masuk rumah saya soalnya. Semuanya tetap tenang, kita simpan dan bawa semua barang-barang penting seperti dokumen berharga. Lalu abis itu kita menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ya, benar. Ya baik bapak-bapak ibu-ibu, jadi kita harus bergerak cepat dalam situasi ini. Bawa barang-barang penting seperti yang dikatakan Mas Rahmat tadi, seperti dokumen, pakaian dan juga obat-obatan. Jangan lupa juga untuk membawa air minum dan juga makanan ringan ya. Ya, ayo bergerak. Pelan-pelan saja ya Ibu, Ibu menuju ke tempat yang lebih aman. Iya, bapak-bapak, ibu-ibu jangan khawatir ya. Akan kami pastikan anak-anak dan para lansia mendapatkan perhatian medis yang diperlukan. Tetap ikuti aturan dan arahan yang telah diberikan, oke? Pelan-pelan ibu. Nanti para warga yang lansia maupun beberapa yang mengalami cedera ringan boleh dibawa ke ruang perawatan yang ada di posko balai desa ya Bapak, mohon diarahkan. Baik, akan saya arahkan ya, Mas. Ya baik Bapak, terima kasih. Semuanya, kalau kalian merasa sakit atau lemah, kalian segera laporkan ke kami ya. Akan kami periksa kesehatan kalian. Baik, Nar. Ibu, tadi kata anaknya masih merasa mual dan pusing ya? Iya, pusing banget ini dari tadi. Baik, kalau gitu kita ke ruang perawatan saja ya Ibu, biar saya periksa. Mari Ibu. Aduh. Waalaikumsalam. Semuanya, jadi ada informasi terbaru bahwa hujannya itu semakin deras dari hulu sungai. Ya Allah. Hati-hati, ada kemungkinan akan terjadi banjir susulan. Hah, banjir susulan? Jadi kita harus gimana dong, Pak? Baik, kita sekarang masuk dulu ke balai desa. Kita akan mencari tempat yang lebih tinggi dulu ya. Oke. Apakah ada gedung yang lebih tinggi gitu, Bapak, dari balai desa ini? Takutnya kita nanti. Iya, di balai desa itu ada lantai 2-nya. Oke baik, berarti kita harus mengarahkan warga ke lantai 2 ya Bapak? Oke. Baik, mari. Barang-barang ya, bisa. Barang-barangnya tadi di mana? Cepet, takut banget nanti ada banjir. Ibu, pelan-pelan ya ibu. Anakku mana? Anakku mana? Iya, ayahku juga hilang. Ayo kami kita lapor dulu yuk, temenin aku yuk. Ibu. Tolong. Yang sabar Ibu. Pak Randy, kami kehilangan anggota keluarga kami. Ayah saya hilang tadi waktu di jalan. Oke, tenang dulu ya. Sama anaknya ibu itu juga. Oke. Untuk sekarang saya akan menerapkan satuan tugas penanggulangan bencana dulu. Nanti mereka yang akan mencari keluarga dan kalian ya. Oke. Makasih ya, Pak. Permisi teman-teman, kita sudah mendapat laporan bahwa telah terjadi banjir di daerah Mawar. Sekarang kita ada laporan juga bahwa ada warga yang hilang. Jadi segera kita akan ke lokasi bencana. Siapkan diri kalian dan alatnya juga ya. Oke, baik. Oke teman-teman, sekarang kita sudah di lokasi bencana. Jadi kita akan menyebar untuk mencari warga yang hilangnya. Perawat Caca bisa ke bagian timur dan perawat Julia bisa ke sebelah barat ya. Baik. Bapak, bisa dengar saya Pak? Ya, Mas.
apakah ada luka-luka, Pak? Tangan saya luka ini. Oke, baik. Apakah Bapak bisa berjalan dulu ke sana? Saya coba dulu ya. Baik, coba silakan coba. Oke, baik. Ayo kita ke pos bencana ya, Pak. Ya. Dek, Dek. Tolong, ada yang meninggal di sini. Ini meninggal. Iya. Tutupin dulu aja. Baik, Ibu izin melaporkan di sini ada warga yang beberapa orang luka ringan, kemudian ada 1 orang yang meninggal. Coba lihat Ibu. Oke. Nanti saya laporkan juga di posko ya. Iya, baik. Terima kasih ya Ibu. Ya, terima kasih. Permisi, Bu. Iya. Permisi Ibu. Iya, saya ingin menginformasikan bahwa Satgas telah menemukan warga yang hilang. Enggak, Bu. Ciri-ciri gimana? Dengan ciri-ciri pakai kerudung hitam. Anak saya. Bajunya lemas. Tolong teman saya sama anak saya. Mohon maaf ya Ibu. Sabar Ibu. Sabar Ibu. Sabar Ibu. Mohon maaf ya Ibu. Anak Ibu sudah meninggal. Ya Allah, Ibu sabar Ibu. Ikut tuh. Ikut saya sama anak saya, Nas. Sedang dievakuasi sama Satgas ya. Ditunggu saja Ibu ya. Yang sabar ya Ibu. Bapak dan Ibu, jadi itulah tadi video simulasi yang setelah kita tonton bersama ya. Jadi untuk sekarang kita akan melanjutkan kepada sesi terakhir, yaitu sesi koordinasi yang merupakan sesi penutup dari rangkaian kegiatan kita pada hari ini, yaitu pendidikan kesehatan mengenai cara mencegah banjir, cara menangani banjir, dan lain sebagainya yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi. Oke, baik Bapak dan Ibu. Jadi tadi kita sudah mempelajari tentang banjir. Kami harap Bapak dengan Ibu memahami betul tentang penyebab banjir, dampak banjir, dan cara mencegah penyebaran penyakit pasca banjir. Tadi kita juga sudah belajar tentang persiapan diri dan keluarga sebelum banjir, serta langkah-langkah yang perlu kita lakukan sebelum dan pasca banjir. Nah, sebagai bagian dari tahap terminasi ini, kami memastikan bahwa informasi yang sudah kami jelaskan tadi bisa diterima dengan baik oleh Bapak Ibu sekalian dengan menggunakan langkah-langkah yang baik. Nah, apabila Bapak dan Ibu sekalian masih ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, kami dengan senang hati membantu menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Nah, kami juga ingin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu semuanya bahwa meskipun sesi edukasi ini sudah berakhir, Bapak dan Ibu semuanya masih bisa mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat jika ada masalah kesehatan, atau jika Bapak dan Ibu semuanya membutuhkan informasi lebih lanjut. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama ini dapat diterapkan nantinya apabila ada kemungkinan terjadinya bencana banjir. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, jadi apakah dari Bapak-Bapak dan juga Ibu-Ibu sekalian ini ada yang ingin ditanyakan setelah melihat video simulasi yang telah kita tonton tadi? Saya Salma izin bertanya, bagaimana sih cara kami dalam menjaga kesehatan mental selama dan setelah bencana alam ini? Apakah ada langkah-langkah khusus yang bisa kami lakukan? Jadi kesehatan mental itu memang sangat penting pasca banjir. Untuk menjaga kesehatan mental, Ibu bisa tetap berkomunikasi dengan teman atau keluarga. Bisa juga berkomunikasi dengan orang yang bisa mendukung Ibu. Lalu berusaha untuk tetap tenang. Jika Ibu merasa stres atau cemas berlebihan, Ibu bisa pergi mencari dukungan dan menemui tenaga kesehatan profesional seperti konselor atau psikolog. Yang dimana juga biasanya ada banyak lembaga yang menawarkan bantuan psikososial pasca banjir. Nah, selain itu penting juga untuk kita untuk mempertahankan kegiatan rutinitas kita sehari-hari seperti makan yang baik, tidur yang cukup, dan tetap melakukan kegiatan yang menyenangkan meskipun kita dalam situasi yang sulit. Nah, hal tersebut itu bisa kita lakukan agar mengurangi dampak stres Bapak dan Ibu sekalian. Oke, baik. Jadi apakah masih ada lagi yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Atas penjelasannya sangat membantu sekali. Tapi saya tuh ingin bertanya juga nih, Nurse. Jadi kalau misalnya kami susah nih ke fasilitas kesehatan, gimana tuh cara kami merawat luka dan menyembuhkan luka, Nurse? Ya baik, bagus sekali ya pertanyaan dari ibunya. Saya izin untuk menjawab.
Nah, jadi ketika kita sulit untuk menjangkau fasilitas kesehatan, kita bisa melakukan perawatan luka secara sederhana Bapak Ibu sekalian di rumah. Jadi kita harus memastikan luka tersebut agar tetap bersih. Kita bisa mengalirkan air yang mengalir ke atas lukanya dan menggunakan sabun. Setelah itu, lukanya ditutup menggunakan perban dibalut baik-baik. Dijaga lukanya agar tetap bersih. Nah, ketika terjadi tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, maka bisa diberikan salep antibiotik ataupun bahan alami seperti madu. Tetapi jika luka tersebut semakin parah atau memarah, maka silakan terpaksa kita harus mendatangi fasilitas kesehatan untuk mencegah terjadinya komplikasi Bapak Ibu sekalian. Nah, betul sekali Bapak dan Ibu. Jadi seperti yang telah dijelaskan rekan saya sebelumnya, hal-hal itu penting untuk diingat dan juga pastikan Bapak dan Ibu itu juga memperhatikan kondisi dari keluarganya, terutama bagi keluarganya rentan seperti anak-anak, ibu hamil maupun lansia. Oke, baik Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, Nurse, apakah ada cara untuk menangani risiko terjadinya banjir di daerah rumah kami? Bu, atas pertanyaannya saya izin menjawab pertanyaannya. Jadi bagaimana cara kita meminimalisir risiko terjadinya banjir? Baik, jadi untuk meminimalisir risiko terjadinya banjir di sekitar rumah kita, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Seperti yang pertama, itu memperbaiki saluran drainase agar airnya itu mengalir dengan lancar. Selain itu, Bapak Ibu sekalian juga bisa memperkuat fondasi rumah apabila rumah Bapak Ibu sekalian itu berada di kawasan yang rawan banjir. Kemudian menghindari juga membuang sampah di sekitar saluran air. Nah, jika memungkinkan, Bapak dan Ibu sekalian itu juga bisa membangun tanggul atau dinding atau tembok pembatas untuk menghalangi air. Baik, selain itu Bapak dan Ibu juga harus selalu mengikuti perkembangan cuaca dan peringatan dini ya dari pemerintah setempat agar dapat segera mengambil tindakan pencegahan. Sekalian, terima kasih atas perhatiannya dan juga terima kasih juga atas pertanyaan yang telah diberikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.